Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa salam wa ba'du. Faqalal musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Soal li ayyi syai'in kanal Qur'anul Karimu a'dhamal mu'jizati. Soal, kenapa Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an yang mulia, disebut mukjizat yang paling agung? Jawab, innama kanal Qur'anu a'dhamal mu'jizati likaunihi ayatan aqliyatan baqiyatan madadahri. Jawab, Al-Quran menjadi mukjizat yang agung karena Al-Quran sebagai bukti rasional yang selalu eksis sepanjang masa. Tusyahadu kullahinin bi'ainil fikri wasiwahu minal mu'jizati in qodot bin kido iwaktiha. Setiap waktu atau sepanjang masa dan selalu relevan dengan nalar pemikiran. Sedangkan mukjizat selain Al-Quran, masa berlakunya habis setelah dibutuhkan mukjizat tersebut. Falam yabqa minha atharun ghairul khabari. Maka tidak ada tersisa apapun kecuali hanya tinggal kabar-kabar saja. Wa wajhu ijazihi annahu balago pil pasohati wal balagoti ila haddin kharaja an tauqil basyari. Sisi kemujizatan Al-Quran terdapat pada tingkat kesastraan yang mencapai batas di luar kemampuan manusia. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam tahadda bihil aroba al-arba'a. Karena sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berani menentang penduduk Arab pribumi pada saat itu. Wahum absohul umami lisanan. Meskipun penduduk Arab itu berpredikat sebagai manusia yang paling fasih bahasanya. Wa audahuhum balagotan wa bayanan. Dan baginda Nabi menjelaskan kepada mereka balagotan dengan kesastraan, wabayanan dan kejelasan. Waqad wasolu fi asrihi fil balagoti wa faslil khitobi lihalin yuhayyirul uqula wa yudhisul albaba. Dan meskipun pada waktu itu baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, mereka telah mencapai tingkat kesastraan dan kefasihan yang dapat membingungkan akal dan meresahkan hati. Wa baqiya fihim salasatan wa ishrina aman wa huwa yatahaddahum bil Qur'ani a'doma tahaddin.
selama 23 tahun baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menantang orang Arab kafir dengan Al-Quran, dengan menantang yang besar. Watasodda wa yatasodda litakri'ihim bihi wa itharoti himamihim lita'arudi lil mu'aroboti a'doma tasoddin. Dan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memancing semangat mereka untuk tertantang dengan Al-Quran. Patarotan yatlubu minhum al-ityana bimithli suratin minal Qur'ani. Terkadang baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meminta mereka untuk membuat padanan satu surat seperti Al-Quran. Wa an yasta'inu biman sya'uhu minal insi wal jani. Walaupun dengan meminta bantuan kepada pakar bahasa dari golongan manusia dan jin. Watarotan yasimuhum bil ajazi andalika. Dan terkadang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengklaim mereka lemah untuk melakukan hal itu, untuk membuat padanan satu surat dari Al-Quran. Wa adami qudrantihim ala suluki tilkal masaliki. Tidak bisa melakukan hal tersebut dan tidak akan pernah mampu melakukan hal tersebut. Wahum dawun nufusil abiyati, memang sudah menjadi watak mereka yang berjiwa sombong. Wa ahlul hamiyati wal asobiyati, jiwa yang kesatria dan fanatik kabilah. Fa'ajazu andalika an akhirihim wa tarokul mu'arodota bil kalami ilal mu'arodoti bil husami. Maka setelah merasa tidak mampu menghadapi Nabi yang agung, yakni baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan omongan, orang-orang Arab kafir beralih melawan dengan pedang. Wa adalu anil muqabalati bil lisani ilal muqabalati bisinani. Dan dari melawan dengan bahasa pindah menantang dengan panah. Wahaitsu ajaza arabu dalikal asri. Dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa jika penduduk Arab pada waktu itu tidak mampu, paman siwahum yakunu ajaza bihadal amri. Paman siwahum, maka selain penduduk Arab itu lebih lemah dalam urusan seperti ini. Wa qad mado ilal ana aktsaru min alfin wa thalathimi'ati amin. Sampai saat ini telah terpaut lebih 1.300 tahun. Walam yujad ahadun minal bulagoi illa wa huwa muslimun au dustilamin au dustislamin. Namun tidak pernah ditemukan seseorang pun dari pakar sastra
kecuali mereka tunduk atau menyerah terhadap kemukjizatan Al-Quran. Padahal ala annahu laisa min kalamil basyari. Dengan demikian bisa dipastikan bahwa Al-Quran bukanlah perkataan manusia, bal huwa kalamul khaliqil kuwa wal kudari. Tetapi Al-Quran adalah kalam, firman sang pencipta. Al-Quwa wal Kudari, pencipta kekuatan dan kekuasaan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angzalahu tasdiqan li rasulihi wa tahqiqan li maqulihi. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran dengan membenarkan kerasulan baginda Nabi Muhammad SAW dan meyakinkan kebenaran ucapan beliau. Wahadal wajhu wahdahu kafin fil ijazi wa qadin dhamma lihadal wajhi aujuhun. Ini merupakan sudah cukup sebagai bukti kemukjizatan Al-Quran. Di samping realita tersebut ada beberapa bukti lain yang mendukung. Antara lain ahaduha ikhbaruhu an umurin mugoyyabatin doharot kama akhbaro. Pertama, Al-Quran mengabarkan perkara yang gaib, yang akan benar-benar nyata sesuai dengan apa yang dikabarkannya. Saniha annahu la yamalluhu sam'u mahma takarroro. Kedua, Al-Quran tidak membuat jenuh pendengaran apabila diulang-ulang. Salisuha jam'uhu li'ulumin lam takun mawjudatan indal arabi wal ajami. Ketiga, Al-Quran menghimpun ilmu-ilmu yang belum pernah diketahui oleh orang Arab dan orang ajam non-Arab. Rabi'uha inba'uhu anil waqa'i'il khaliyati wa ahwalil umami wal halu annaman unzila alaihi. Al-Quran mengisahkan peristiwa lampau dan kejadian-kejadian umat terdahulu. Padahal latar belakang penerima Al-Quran alaihi sholatu wassalam kana umiyan la yaktubu wa la yakro'u. Padahal latar belakang penerima Al-Quran yakni baginda Nabi SAW sebagai umian la yaktubu wa la yakro'u, tidak menulis dan tidak membaca. Listighnaihi andalika bil wahyi waliyakuna wajhul ijazi bil qabuli ahra. Jadi baginda Nabi berpredikat umi merupakan bukti kuat Al-Quran dikatakan wahyu, dan agar kemukjizatan Al-Quran menjadi sebuah keniscayaan untuk diterima. Wallahu a'lamu bishawab.